Assalamualaikum guys, selamat pagi, selamat menikmati hari libur. Ya. Sejatinya ya kata libur itu adalah hanya sebuah kata mutiara. Udah saya bilang ya, karena hari libur itu bagi kita adalah sebuah kata mutiara. Ya. Kenapa seperti itu? Karena hari libur pun kita harus tetap bekerja, punya kegiatan. Dan liburan pun itu sebagian dari pekerjaan kita. Jadi apa namanya ya, tidak ada kata libur sebenarnya ya. Manusia itu nggak punya kata libur, tiap hari dia bergerak. Libur itu ketika dia tidur ya, libur dah, itu dia nggak punya kegiatan ya, tidak apa namanya, tidak mengeluarkan tenaga untuk bekerja ya. Libur itu sudah, liburnya ada tidur ya, sebenarnya itu ada libur yang sebenarnya. Nah, di pagi hari ini, apakah di hari libur ada kata-kata lain? Ada bos, kata-kata ini itu nggak pernah libur. Libur lah kali-kali, nggak apa-apa ya, nggak ganti topik. Nah, uh, kita masih membahas ya, bagaimana kita menerapkan sebab akibat pada anak sedini mungkin. Kita masih membahas tentang itu karena seperti yang sudah saya bilang bahwa sebab akibat itu ya akan selalu ada pada setiap kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Saya akan mengambil satu contoh yang video yang viral. Seorang ustadz ya, yang sudah kita banyak tahu, dia begitu gampang mengeluarkan apa namanya, makian, cacian yang luar biasa, yang tidak patut untuk berada di dalam sebuah lingkungan ilmu ya, majelis ilmu. Itu adalah majelis ilmu yang dihadirkan ya. Dalam acara majelis ilmu, kita seharusnya ya, menjaga ucapan kita, menjaga sikap kita, karena di majelis ilmu apapun yang keluar dari mulut kita itu akan ditiru ya, akan ditiru oleh jemaahnya, siapapun itu jemaahnya, apalagi yang fanatik, yang benar-benar yang penggemar setia gitu ya, pengikut setia, itu akan ditiru sikap-sikap yang seperti itu. Maka ketika kita berada di dalam majelis ilmu ya, apalagi kita sebagai sumber, sebagai seorang yang memberikan nasihat, memberikan ilmu, maka sebaiknya jaga ucapan kita dimanapun, pokoknya dimana, nggak di majelis ilmu aja ya, dimanapun kita berada, kita harus jaga, kita harus bawa predikat kita sebagai seorang guru ya, itu kan guru dia dimanapun dia berada, karena orang berpikir bahwa dia itu bisa memberikan nasihat kepada orang lain ya, maka bisa dipanggil guru juga. Maka dimanapun berada, predikat seorang guru itu tidak bisa lepas ya. Dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, predikat seorang guru itu harus selalu nempel ya. Lalu bagaimana orang tua? Orang tua gue sama, orang tua juga guru di rumahnya. Maka ketika dia dimanapun berada, predikat dia sebagai seorang guru itu harus selalu nempel. Maka ketika dia dimanapun berada, itu harus dipikirkan sebab akibat
apa yang akan terjadi bila saya melakukan hal seperti ini dan seperti itu. Tuh ya. Nah, lalu kenapa Tuhan menunjukkan bicara seperti itu? Apakah itu niat dalam hati? Kita ya, sebagai seorang muslim yang baik, tentu saja kita harus berpikir lebih jauh lagi ya. Ada sebab akibatnya, ada bos. Selalu apapun kejadian itu ya, akan selalu terhubung dengan sebab akibat ya. Sebabnya apa ya? Bisa jadi ya ini adalah rentetan dari kesalahan dia yang sudah ditutupi ya, sehingga tidak ada lagi celah ya, tidak ada lagi celah bagi yang maha kuasa untuk menutupi kesalahan dia yang sudah banyak ya. Seperti contoh dalam sebuah kisah ya kan? Kalau maling 1 kali itu masih dilindungi bos, 2 kali masih dilindungi, tapi kalau 3 kali udah ketahuan, udah pasti ketahuan maling. Allah akan tutupi aibnya, aib seorang itu apabila dia baru pertama kali melakukan sebuah dosa ya, tapi ketika sudah sering kali Allah udah langsung buka itu aibnya, bahwa kamu itu orangnya seperti itu, kamu orang seperti ini, kamu orang seperti ini. Apapun kejadian yang terjadi kepada kita itu adalah akibat dari perbuatan kita di masa lalu, maka selalu akan ada sebab akibat pada sebuah kejadian seperti itu saudara ya. Mungkin waktunya terlalu panjang, 7 menit ya. Jadi kita berdoa, kita berharap ya, bahwa kita berharap mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat-sifat tercela yang ada pada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kita harus selalu berpikir bahwa akan selalu ada sebab akibat dalam hidup kita ya. Tanamkan pada diri kita, tanamkan pada anak ya. Baik, itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan yang nonton ini gak bosan karena durasinya yang lama, dan mudah-mudahan apapun yang kita bagi, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya biarpun sedikit ya. Minimal bagi saya sendiri ya. Bagus kalau misalkan orang lain bisa mengambil manfaat dari video ini ya, alhamdulillah. Bagi saya sendiri yang penting adalah bagi saya sendiri, karena apapun yang kita katakan itu harus bermanfaat bagi dirinya sendiri yang paling penting. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga semangat.